Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Farmasida semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi High Performance Liquid Chromatography HPLC, mengambil jurnal, memenuhi persyaratan tugas dari kimia analisis yang diampu oleh Ibu Sani. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang HPLC dan mengambil jurnal berjudul studi penetapan kadar losartan dengan metode spektrofotometer dan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC serta aplikasinya pada transport transdermal in vitro. Pendahuluan penemuan berbagai permasalahan dalam sistem penghantaran obat secara oral telah mendorong dilakukannya upaya untuk mengembangkan sistem penghantaran obat dalam bentuk yang lain. Penghantaran secara transdermal menjadi pilihan untuk obat-obat yang mempunyai bioavailabilitas oral yang kecil. Ini menurut Nugroho 2005. Salah satunya adalah losartan yang mempunyai bioavailabilitas oral 25% sampai 35%. Ini menurut Lecky DKK 1998. Pengembangan sistem penghantaran memerlukan metode penentuan kadar obat dalam berbagai sampel yang tepat dan akurat untuk menjamin hasil yang sebenarnya. Metode yang cepat lebih disenangi dalam rangka penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Walaupun demikian, persyaratan kinerja atau performance metode analisis yaitu selektivitas dan sensitivitas tetap harus terpenuhi menurut Harmita 2004. Metode HPLC mempunyai sensitivitas dan selektivitas yang bagus, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, metode spektrofotometri mempunyai keuntungan dari segi waktu dan biaya, walaupun sering tidak memenuhi persyaratan sensitivitas jika kadar obatnya terlalu kecil. Selain itu, metode ini juga kurang selektivitas sehingga jika obat tercampur dengan senyawa lain yang memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi dengan panjang yang mirip, diperlukan pemisahan terlebih dahulu. Di sini ada metode penelitian dari jurnal yang saya ambil. Alatnya itu penetapan kadar losartan divalidasi dua metode yaitu spektrofotometri UV atau normal dan derivatif dan HPLC High Performance Liquid Chromatography. Analisis losartan menggunakan HPLC Shimadzu running atau acquisition dan pengolahan kromatogramnya dikontrol atau dilakukan dengan software LC Lotion atau Shimadzu. Fase diam yang digunakan adalah C18. Bisa dilihat ya, ada list Rosfer RP18 250 45 UM dengan fase gerak campuran asetonitril dapar asetat pH 4 60/40 yang dialirkan secara isokratik dengan kecepatan 0,75 mili per menit. Metode spektrofotometri UV dikerjakan dengan menggunakan spektrofotometer Shimadzu tipe UV 1700. Pembacaan spektra dan derivatisasi diolah dengan software UV Probe atau Shimadzu. Alat uji transport yang dipakai adalah sel difusi vertikal yang dibuat oleh Laboratorium Proses Material, Departemen Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung dengan magnetic stirrer bar diaktifkan oleh Thermoline Chimarech. Di sini ada bahannya, tadi kan ada alatnya, sekarang ada bahannya. Kalium losartan sebagai zat aktif diperoleh dari PT Kalbe Farma Jakarta. Labilizing agen propilen glikol berderajat prosintesis atau MR. Bahan untuk membuat dapar semua berderajat proanalisis atau MR. Meliputi asam sitrat, natrium sitrat, dan manitol atau dapar sitrat pH 5, natrium klorida, kalium klorida, dinatrium hidrogen fosfat, dan kalium hidrogen fosfat dihidrogen fosfat atau PBS pH 7,4, asam asetat dan natrium asetat atau dapar asetat pH 4, natrium hidroksida dan asam klorida. Fase gerak untuk HPLC sebagai campuran dapar asetat digunakan asetonitril. For HPLC atau emerg sebagai pelarut dapar asetat untuk fase gerak digunakan Aquabida Steril Pro Injection atau ICAP Harmindo. Sedangkan untuk pelarut dapar fosfat salin atau PBS fosfat buffer salin dan dapar sitrat digunakan Aquades bebas CO2. Percobaan dilakukan dengan glassware Iwaki Fresh.
Tikus yang diambil kulit punggungnya, berat tikus berkisaran dari 110 sampai 190 gram. Pengambilan kulit dilakukan dengan seperangkat alat bedah setelah tikus dikorbankan dengan memasukkannya dalam chamber jenuh kloroform. Kulit yang diperoleh langsung digunakan tanpa penyimpanan untuk menghindari perubahan struktur kulit. Jadi untuk tikus, mengambil tikus dalam penyimpanannya itu harus langsung tanpa disimpan. Nah, di sini ada proses penelitian dari jurnal yang saya ambil, yaitu ada studi penetapan kadar losartan dengan metode spektrofotometri, yaitu ada pembuatan PBS pH 7,4 konsentrasi 0,15 m, studi penetapan kadar losartan dengan metode HVLC, pembuatan dapar asetat 0,05 m pH 4,0 sebagai bahan fase gerak, pembuatan fase gerak, HVLC larutan kalium losartan untuk menentuan LOD dan LOX, pembuatan kurva baku dan rentang linearitas. Nah, lanjutnya ada studi transport transdermal losartan in vitro, yaitu pembuatan dapar sitrat 0,05 m pH 5,0 sebagai medium kompartemen donor. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya ambil, ada validasi metode spektrofotometri untuk penetapan kadar losartan. Yang ini hasil dari spektrofotometri tanpa derivatisasi. Nah, ini ada spektra normal kalium losartan pada kadar seri 1. Nah, di sebelahnya itu ada gambar 2, ada struktur molekul losartan. Ini menurut Yun DKK 1995, Diaz 2006. Nah, lanjutannya di sini ada spektra normal kalium losartan pada panjang gelombang 225 sampai 245 nanometer pada kadar 0,808 Ug per mili sampai 40,40 Ug per mili seri 1. Kadar tertera pada samping kanan dan kiri spektra. Nah, ini hasil dari gambar 3. Nah, ada yang hasil lagi, ada spektrometri derivatif. Derivatif spektra normal menghasilkan spektra derivat pertama dengan pola yang berubah-ubah tergantung dari konsentrasinya. Berapa perubahan itu ditunjukkan pada gambar 4. Nah, gambar 4 ini bisa dilihat dari sini ya. Dari perbandingannya dari A, B, C, D. Ada di sini spektra derivat pertama kalium losartan dalam berapa kadar. Ada kadar A, titik 2, A 2,026, B 6,078, C 20,26, D 40,52. Panjang gelombang 261,5 nanometer mempunyai kisaran dinamik yang cukup lebar sampai kadar 60,78 Ug per mili, masih memberikan signal yang mempunyai korelasi positif dengan kadar. Data selengkapnya ditunjukkan dalam tabel 2. Nah, di sini ada optimasi penetapan kadar losartan dengan HVLC. Ada kromatogram HVLC kalium losartan. Beberapa parameter validasi metode LQQ merupakan salah satu parameter sensitivitas. Nilai ini menunjukkan kadar minimal yang dapat ditentukan kadarnya dengan metode ini. Pada percobaan ini, LOQ ditentukan pada penggunaan panjang gelombang detektor yang berbeda, yaitu 223 nanometer atau mengacu pada Jalaliza Beh DKK 2003 yang menggunakan panjang gelombang 225 nanometer dan 254 nanometer mengacu pada Ansari DKK 2004. Jadi tadi maaf ya salah baca, itu LOQ. Ada selanjutnya itu kurva baku dan rentang linearitas. Setelah metode analisis mempunyai validitas sesuai dengan persyaratan, kemudian dibuat kurva baku yang dibuat berada dalam rentang linearitas. Kadar sampel harus berada dalam rentang kurva baku tersebut. Kurva baku tersebut disajikan pada gambar 7. Nah, ini gambar 7 ya, kalium losartan. Berdasarkan besarnya koefisien kolerasi dan kurva yang terbentuk, maka kurva baku tersebut dapat dipakai untuk menghitung kadar kalium losartan dalam sampel transport transdermal. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa rentang kadar metode ini adalah minimal dari 20,26 Ng per mili, Ug per mili, sampai dengan 20260 Ug per mili.
meskipun tidak menutupi kemungkinan lebih lebar daripada itu. Nah, selanjutnya ada transport transdermal losartan in vitro. Dari metode yang dipelajari hanya metode HPLC yang dapat diaplikasikan dalam penetapan kadar kalium losartan. Hasil transport transdermal in vitro, semua data hasil percobaan menunjukkan bahwa sinyalnya atau luas area pita lebih besar daripada intercept kurva baku sehingga hasil perhitungan tidak ada yang negatif. Hasil tersebut selengkapnya dirangkum dalam tabel 7. Nah, kesimpulannya, maaf, tabel 7-nya tidak dimasukkan. Kesimpulannya yaitu metode spektrofotometri tanpa derivatisasi dengan panjang gelombang 243 nanometer mempunyai LOQ perolehan kembali dan kesalahan acak sebesar berturut-turut 0,74 mg per mili, 99,68% dan 1,09%, sedangkan dengan derivatisasi tingkat pertama dengan panjang gelombang 233 nanometer menghasilkan LOQ perolehan kembali dan kesalahan acak sebesar berturut-turut 9,59 mg per mili, 107,19% dan 0,93%. Keduanya tidak dapat diaplikasikan untuk menetapkan kadar losartan hasil transport transdermal in vitro. Metode HPLC mempunyai LOQ perolehan kembali dan kesalahan acak sebesar berturut-turut 91,098 mg per mili, 106, 405, dan 3,7%, dan dapat diaplikasikan untuk menentukan kadar losartan hasil transport transdermal in vitro. Ini kesimpulan yang dapat dari jurnal yang saya dapat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.